Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Ayuhal akhwan, hari ini kita masuk babun fi dzikril khafaya altafihi ta'ala wa minnatihi 'alal ibad, yaitu bab yang menjelaskan tentang hal-hal atau perkara-perkara yang tersembunyi daripada kelembutan Allah, kasih sayang Allah yang halus, anugerah Allah, karunia Allah, nikmat Allah kepada hamba-hambanya, yaitu perkara-perkara yang tersembunyi dari nikmat Allah yang mesti kita pahami, khususnya dalam suluk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini penting agar kita bisa bersyukur kepada Allah, agar kita bisa ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengerti nikmat-nikmat Allah secara detail, memahami anugerah Allah, memahami kelembutan Allah. Pada bab ini akan menjelaskan perkara-perkara tersebut. Itu ada sekitar 21 hikmah. Itu yang di buku kecil itu dikumpulkan 21 hikmah yang akan kita bahas. Ya, itu sudah pernah saya bahas mungkin 4 atau 5 hikmah sebelumnya. Sebelum waktu Ramadan, mau puasa itu kan ada saya hentikan. Kita baca yang berkaitan dengan hawa nafsu. Ini kita masuk lagi bab ini. Itu ada 21 hikmah yang berkaitan dengan kelembutan Allah, kasih sayang Allah, anugerah Allah yang tersembunyi yang diberikan kepada hamba-hambanya. Ya. Kita akan mulai dari awal lagi. Karena ini udah lama agak putusnya, kita mulai lagi dari awal. Ya, dari awal 2 hikmah. Di awal ini kita akan bahas. Tafadhal baca. إنما جعل الدار الآخرة ساعة لجزاء عباده المؤمنين لأن هذه الدار لا تسعى ما يريد أن يعطيه ولأنه أجل أقداره أن يجازيه في الدار La baqa'a. laha. Sesungguhnya Allah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat pembalasan bagi hamba-hambanya yang mukmin. Sebab negeri dunia ini tidak cukup untuk menjadi tempat apa yang akan diberikan Allah kepada mereka. Juga karena Allah mengagungkan derajat mereka, tidak membalas mereka di dunia, sebab dunia ini tidak kekal. Ya, ini harus masuk dulu kotak kita. Ini pembahasan yang pertama ini masuk dulu, bahwa Allah akan membalas hambanya itu nanti di akhirat. Jelas. Kalau orang tidak memahami ini, nanti dia bilang, ana udah sholat, ana sudah melakukan ini, ngapa pula hidup ana masih susah? Jelas. Ngapa pula masih susah? Udah zikir, udah sholawat, udah sholat, udah, ngapa pula masih susah? Ini harus kita jauhkan dulu, bahwa Allah menjadikan negeri akhirat itu sebagai tempat balasan. Maksudnya, Allah menjadikan negeri akhirat tempat balasan bagi hamba-hambanya yang mukmin. Sebab dunia ini tidak cukup untuk menjadi balasannya. Macam solat subuh, rakaat subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Andaikan jadi tempat balasan yang sebenarnya gitu, kita baca ini, Allah kasih gedung, tumbuh gedung, hancur dunia ini. Pemikiran, pola pikir kita harus berubah dulu, bahwa Allah menyiapkan balasan dari solat kita, sedekah kita, puasa kita nanti di akhirat. Jadi ketika kita ada solat, tak ada perubahan, kondisi yang masih kondisi, kita tidak mengaitkan hal tersebut. Kalau kita memahami balasan itu hanya dunia, solat tidak ada perubahan, ditinggalkan solat. Zikir tidak ada perubahan, ditinggalkan zikir. Karena dia menganggap dunia tempat balasan.
Jelas ya? Ada nikmat yang khasa, ada nikmat yang amah. Ada dua kenikmatan. Ada nikmat yang umum. Nikmat umum ni Allah berikan kepada manusia, seluruh manusia. Mau dia taat, tak taat, Allah berikan seperti harta, jabatan, isteri yang cantik, anak yang soleh, anak yang baik. Ini semuanya adalah kenikmatan yang umum. Ini kenikmatan yang umum. Allah berikan ke Fir'aun, Allah berikan ke Karun. Isteri yang cantik, mungkin kita orang Yahudi lebih cantik lagi, dia lebih dapat. Bukan itu ukurannya. Yang kita ukurannya adalah nikmat khasah. Yang itulah menjadi balasan di dunia yang Allah berikan. Allah berikan taufik, Allah mudahkan dia untuk beribadah, Allah mudahkan dia untuk berzikir, Allah berikan kenikmatan di dalam zikirnya, Allah rasakan dia kedekatan kepada Allah. Ini Allah berikan kepada hamba yang khusus. Inilah yang menjadi balasan di dunia ini. Ini harus kita robah dulu pola pikir kita. Kalau kita tidak robah, nanti ketika kita dapat harta banyak, oh ini Allah sayang sama kita. Kita dapat harta sikit, Allah tidak sayang. Dapat musibah, Allah tidak sayang. Dapat harta, Allah sayang. Seakan-akan dunia ini tempat balasan. Padahal Allah mempersiapkan tempat balasan itu di akhirat. Karena dunia ini tidak cukup untuk menjadikan tempat balasan. Sedangkan manusia terakhir yang masuk ke surga, surganya 10 kali lipat dari dunia ini. Kalau kita hidup abadi, kita hidup kekal, tempat kecil, risau tak kita? Jelasnya? Jadi jangan jadikan ukuran ketaatan itu balasan dari Allah. Yang dibalas Allah di dunia ini untuk memudahkan kita jalan menuju kepada Allah. Allah jadikan kita ridha dengan ketetapan Allah. Allah jadikan kita hamba yang bersyukur. Ini balasan dari ketaatannya. Jelas. Yang kedua, karena dunia ini tidak kekal. Dunia ini tidak kekal. Dunia ini tidak kekal. Allah siapkan di akhirat, yaitu tempat yang kekal. Jelas ya? Bahwa sesungguhnya Allah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat balasan bagi hamba-hambanya. Jangan kaitkan orang kaya, Allah sayang sama dia. Orang dapat musibah, Allah tidak, kata orang pun nak suwe dah. Tak hidup, tak senangi Allah. Salah. Dunia bukan tempat balasan. Tempat balasan yang sebenar-benarnya adalah akhirat. Karena Allah menganggap dunia ini tak layak untuk kita. Dan terlalu kecil untuk hamba-hambanya. Sedangkan Allah maha kaya, maha pemurah. Ini harus rubah dulu gitu. Kalau kita bisa merubah pembahasan, kita bisa memahami hikmah-hikmah yang setelahnya. Nah, kita akan bisa memahami hikmah setelahnya. Lanjut. Pahala-pahala orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan Allah di akhirat, bukan di dunia. Ya, itu di akhirat, bukan di dunia. Di akhirat, bukan di dunia. Yang Allah berikan di dunia adalah nikmat yang khusus. Allah bentuk kita menjadi orang yang bersyukur, orang yang ikhlas, orang yang ridha dengan ketetapan Allah, kedekatan dengan Allah, nikmat di dalam ibadah. Allah mudahkan langkah kita dalam ibadah. Itu nikmat yang Allah kasihkan buahnya di dunia. Kalau Allah kasihkan balasannya harta, Karun yang paling disayang Allah. Kalau jabatan, Fir'aun, bukan itu ukurannya. Itu nikmat yang umum, siapapun bisa dapat. Tapi nikmat yang khas tidak diberikan Allah kecuali kepada hamba-hambanya yang beriman. Nikmat yang khusus. Terus. Karena dua alasan. Alasan pertama, karena dunia ini tidak cukup menjadi tempat kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan kepada mereka. Bila balasan diberikan Allah berupa benda, maka dunia ini tidak akan cukup untuk menampungnya. Sebab penjuru dunia ini sempit, jaraknya saling berdekatan. Coba kita bayangkan, pahala melaksanakan sholat sunat fajar saja apabila ditegakkan, maka dunia ini tidak cukup membuatnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Ya. Dua rakaat sunat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Alasan kedua, Allah sayang pada orang mukmin sehingga tidak diberi balasan di tempat yang tidak kekal. Sebab segala sesuatu yang rusak walaupun panjang masanya seperti tidak ada apa-apa, kosong dan percuma. Oleh karena itu Allah menunda di akhirat yang kekal abadi selamanya. Mereka akan senang terus dan bahagia selamanya. Mereka akan merasakan kenikmatan surgawi itu dengan kekal. Maka yang terpenting kita harus punya keyakinan bahwa segala apa yang kita lakukan dari amal soleh akan kita dapatkan pahalanya di surga nanti. Tidak ada yang hilang. Tidak akan hilang, tidak ada sia-sia yang kita lakukan. Itu harus kita ubah pola pikir kita ya, baru kita bisa membahas hikam selanjutnya. Tidak akan sia-sia yang kita lakukan, tersimpan, kekal. Ya. Kalau pola pikir kita masih bahwa yang kita lakukan balasan dunia, kita sulit memahami hikmah selanjutnya. Sulit. Terus. Keyakinan itulah yang akan mendorong orang untuk giat melakukan ibadah. Bila tidak ada keyakinan, maka akan timbul rasa malas untuk melakukan amal kebaikan. Maka bersabarlah dalam melakukan ibadah. Berjuanglah melawan nafsu. Dan dengan giat berjuang melawan nafsu dalam melakukan ibadah, maka ibadah itu akan menjadi kebiasaan yang terasa nikmat. Pahit-pahitlah sebentar agar kita mendapat balasan yang besar di akhirat nanti. Nah, jelas ya? Pola pikirnya harus rubah dulu. Bukan tolak ukur ketaatan seseorang dengan kenikmatan dunia itu enggak. Allah sudah mempersiapkan balasannya nanti di akhirat. Dunia ini hanya bonus saja. Ya. Walaupun Allah berikan sesuatu balasan bagi orang yang taat, Allah akan berikan sesuatu yang tidak melalaikannya dari Allah. Allah berikan harta, hartanya tidak melalaikan dari Allah. Nah, apapun yang Allah berikan tidak akan melalaikannya pada Allah. Apabila nikmat Allah itu melalaikannya kepada Allah, itu bukanlah balasan yang Allah berikan. Ya, kita masuk yang hikmah yang kedua. Ya. Rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'a'taka. Bisa jadi Allah memberimu kesempatan dunia namun menghalangimu dari taufiknya. Bisa juga Allah menghalangimu dari kesenangannya namun memberimu taufik. Nah, kita masuk pembahasan yang kedua. Ya. Rubbama a'taka famana'ak. Kadangkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau kesenangan dunia, namun engkau terjegah dari taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama mana'aka fa'atak. Terkadang Allah mencegah engkau dari kesenangan dunia, tapi Allah beri engkau taufik. Engkau dimudahkan untuk taat kepada Allah. Maksudnya, rubbama a'taka syai'an minad dunya wa ladzataha famana'aka at-taufiq li ta'atihi wal iqbala 'alaihi. Wa rubbama mana'aka ad-dunya wa ladzataha fa'ataka at-taufiq li ta'atihi wal iqbala 'alaihi. Kadangkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau sesuatu daripada dunia dan kelezatannya, tetapi engkau tercegah dari mendapatkan taufik untuk taat dan berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ada orang yang diberikan Allah dunia, kesenangan dunia, kelezatan dunia, tapi Allah tidak beri kepada orang ini taufik untuk taat kepadanya. Sehingga orang ini disibukkan dengan dunianya, lupa mengabdi kepada Allah, lupa beribadah kepada Allah. Ini umumnya yang terjadi. Andaikan hari ini kita dapat keuntungan dunia, tapi tidak kita sadari keuntungan yang kita dapat dari keuntungan dunia ini, kita tinggalkan wirid yang setiap hari kita baca, kita tinggalkan karena dapat dunia ini. Atau kita mendapatkan keuntungan dunia yang besar, tanpa kita sadari hilang solat berjamaah.
Ini yang dimaksud, kadang Allah beri engkau dunia, tapi Allah tidak memberi engkau taufik. Ini yang terbanyak. Gitu dia dalam keadaan tidak ada duit, dia rajin di masjid, ikut majlis, ikut zikir, ikut salawat. Ketika Allah bukakan dunia untuk dia, dunia datang sama dia, Allah mudahkan segala pekerjaan dia, hilang semua. Terkadang seperti itu, dan ini umum. Ini umum. Dunia Allah bukakan untuk dia, tapi Allah tutup pintu taufik, sehingga dia sibuk dengan dunia, lupa dengan Allah. Solat tinggal, zikir tinggal, belajar tinggal, salawat tinggal, hancur semua. Ya. Wa rubbama mana'aka dunya wa lazataha. Kadang-kadang Allah mencegah, Allah tidak beri kepada engkau dunia. Dunia tidak diberi Allah. Kerja rugi, hidup susah, badan sakit terus. Allah tidak berikan dunia kepada dia. Tapi Allah bukakan pintu taufik kepada orang tersebut. Jadi ada orang tidak diberi, ada orang yang diberikan Allah kesusahan dunia, tapi dengan sebab kesusahan dunia ini, dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang dulunya dia hidup sehat, lupa sama Allah. Begitu sakit, dia sadar. Dulu waktu sehat tidak pernah berzikir kepada Allah. Gitu sakit dia berzikir kepada Allah. Banyak berzikir, banyak salawat. Ini artinya Allah cegah dia dari kenikmatan dunia, tapi Allah beri dia taufik untuk taat kepada Allah. Ya. Jadi ada orang juga dulu dia sibuk mengurus harta, lalu Allah musnahkan hartanya. Sebab musnah hartanya, sebab hilang hartanya ini, akhirnya dia tak pernah, dulu waktu kaya-kaya tak pernah nuntut ilmu, tak pernah hadir majlis, tak pernah solat berjamaah, tak pernah berzikir. Gitu Allah cabut hartanya, Allah hancurkan hartanya, baru nampak muka di masjid, baru hadir majlis taklim, baru hadir solat berjamaah, baru hadir berzikir. Yang artinya Allah cabut dunia, tapi Allah beri taufik. Ada yang sebaliknya, dulu bagus, solat, zikir, majlis taklim hadir. Gitu Allah berikan dunia, semuanya hilang. Masjid hilang, majlis hilang, zikir hilang, semuanya hilang. Nah, ini umum yang terjadi kan? Dikasih harta rosak, tak dikasih pun tadi tak bersyukur tak? Ngamuk tak? Dunia, manusia nama. Ya, seperti itu. Jadi ada kalanya Allah beri engkau dunia, kenikmatan dunia, kelezatan dunia, tapi engkau tidak mendapatkan taufik dari Allah. Ada kalanya Allah tidak berikan kepada kamu kesenangan dunia, kerja rugi, hidup susah, sakit terus, tapi sebab itulah kamu taat kepada Allah. Sebab itulah kau menangis berdoa kepada Allah. Sebab itulah kamu memanggil nama Allah, ya Allah, ya Allah. Dulu waktu ada sehat badan, tak pernah menyebut nama Allah. Dulu waktu harta banyak, tak pernah hadir majlis, tak pernah mengingat Allah. Lalu Allah cabut dari kenikmatan dunia itu, barulah lidahnya berzikir kepada Allah. Dia memohon kepada Allah, pegang tasbih. Gitu udah sakit bawa pegang tasbih, sehat tak pernah pegang tasbih. Ya, ini maksud hikmah ini. Ada kalanya, kadangkala Allah berikan kamu kenikmatan dunia, tapi engkau tercegah dari taufik. Kadangkala Allah tidak berikan kepada kamu kesenangan dunia, tapi Allah berikan kepada kamu taufik. Ya. Jelas ya? Orang yang dulu tak pernah bersedekah, kemudian Allah berikan dia sakit, baru dia keluar sedekah, sedekah sana, sedekah sini. Karena sakitnya lah dia sedekah. Nah.
Karena sakitnya lah sedekah. Tapi andai pun kita memahami ini, kita lebih pilih yang mana? Tetap kita pilih yang pertama, biar dapat dunia, akhirat tak ada. Apa sebabnya? Ini yang kita bahas. Walaupun kita faham bahwa kadang-kadang Allah memberikan kepada kita dunia, tapi kita tercegah dari taat kepada Allah. Kadangkala Allah tidak berikan kita kesenangan dunia, tapi Allah berikan taufik kepada kita. Ya. Kita akan milih mana? Tetap yang pertama, tak apalah, yang penting dapat dunia. Apa sebabnya? Al-ghalibu 'ala nafsi an tanbasita bil ata wa tanqabida bil mana. Tabiat nafsu kita itu senang dengan pemberian-pemberian duniawi. Sehat, makmur, aman, tenteram, rezeki yang melimpah. Itu yang paling disukai nafsu kita. Wa tanqabida bil man'i. Dan tabiat nafsu kita menjadi sempit, menjadi susah apabila tidak diberi apa yang dia inginkan. Begitu sakit, begitu rugi, nafsu jadi sempit, sakit rasa. Nafsu itu nyempit, merasa sempit, inqibat. Itu tabiat nafsu. Tabiat nafsu ya seperti itu. Dikasih sehat, dikasih senang, oh luas hatinya. Itu dikasih susah, dikasih ini, dia akan menyempit. Kenapa nafsu itu gembira? Kenapa nafsu itu suka dengan pemberian yang sifatnya duniawi? Dan nafsu itu sedih, susah, sempit ketika tidak diberikan kepada dunia, kepada dia perkara-perkara duniawi, li'anna fil ata muta'ataha wa syahwataha. Karena pada pemberian duniawi itu kesenangan nafsu, syahwat nafsu terlampiaskan keluar. Tersalurkan syahwat nafsu itu. Ingin makan, mau makan nyaman, duit ada, selesai, salurkan nafsu. Apa yang diinginkan nafsu itu tersalurkan. Maka dia lega, dia senang, dia gembira. Karena keinginannya tersalurkan. Nafsu ketika keinginannya tersalurkan, dia senang. Ya. Mau beli baju, duit ada, senang. Mau beli mobil, duit ada. Mau beli rumah, duit ada. Lega nafsu itu. Karena itu semua keinginan nafsu. Ketika keinginan nafsu itu tersalurkan, dia senang. Orang yang dalam kendali hawa nafsunya ya seperti itu kondisinya. Ketika Allah berikan duniawi, dia lega. Karena tersalurkan keinginan nafsu. Wafil man'i, dan daripada yang dicegah tidak diberikan apa yang dia inginkan, tarku hududhiha wa qat'u mawadiha, maka itu akan memutuskan bibit nafsu. Nafsu ini obatnya dengan ditekan, bukan diikuti. Kalau dia diikuti, maka dia makin menguasai kita. Dengan ditekan, dia akan melemah. Akhirnya kita yang menguasai dia. Ya. Jadi pantas nafsu kita ini susah, sedih, bila mana dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diberikan apa yang dia inginkan. Karena dia tidak bisa menyalurkan. Keinginan nafsu ini tidak tersalurkan. Mau makan nyaman-nyaman, mikir makan nyaman, duit pula tak ada. Sempit nafsu tu. Nafsu ni pengen makan, duit tak ada, tak sempit dia. Ya. Mau beli baju, nengok baju, mau beli, duit tak ada. Mau ini, mau itu, duit tak ada. Sempit dia, karena tidak tersalurkan keinginannya. Tidak tersalurkan kehendak nafsu itu. Maka nafsu itu menyempit, sedih, susah, sempit hati, karena tidak tersalurkan. Orang yang dalam kondisi dikuasai hawa nafsu, dia akan pilih yang pertama. Biarlah tak taat, yang penting duit ada.
Karena nafsu mengatakan duit tak ada pun taat apa guna. Itu nafsu yang berbicara. Itu kehendak nafsunya. Padahal kita sudah tahu, kadangkala Allah memberikan dunia kepada seseorang, tapi dia tercegah dari taat kepada Allah. Dan buktinya banyak. Banyak orang yang taat kepada Allah dulu, gitu Allah kasih harta, hilang semua ketaatannya. Solat hilang, zikir hilang, majlis hilang, semuanya hilang. Kenapa? Diberikan harta. Banyak buktinya. Jarang kita tengok orang yang sukses dunia itu duduk di masjid tu, jarang, tak ada. Isi majlis ni orang yang tak kaya-kaya. Orang kaya tak ada duduk majlis. Jarang. Kalaupun dia duduk majlis, pas lagi risau lagi ni bawa dia duduk majlis. Hari-harinya tidak. Ya memang itu seperti itu. Umumnya seperti itu. Kadang-kadang Allah tidak berikan dunia kepada dia. Tapi karena sebab itulah dia taat kepada Allah. Kita milih yang mana? Yang pertama lah. Bohong kalau kita milih yang kedua. Orang yang dalam kendali hawa nafsunya, dia akan pilih yang pertama. Karena yang pertama itulah tersalurkan nafsunya. Yang kedua tidak tersalurkan hawa nafsunya, sempit hatinya. Dia mau makan tak ada duit, kena tekan nafsu. Apa guna ibadah tak ada duit? Mau baca ini, mau beli ini tak ada duit, sempit hatinya. Jadi ketika Allah beri nikmat, dia senang. Ketika Allah beri kesusahan, dia langsung sedih, susah hatinya. Karena pada keadaan pertama, nafsu tersalurkan keinginannya. Kan kita merasakan, kalau mau beli ini ada duit, nyaman rasa kan? Pengen ini ada duit bayar, pengen ini ada duit bayar, nafsu tersalurkan. Orang yang dalam kondisi dikuasai hawa nafsu, kondisinya seperti itu. Dan dia tidak akan mampu memahami bahwa penolakan dari Allah itu adalah anugerah dari Allah. Yang dia paham, pemberian Allah adalah anugerah, dia senang. Ketika tidak diberikan, dia sempit. Dia sulit untuk ridha dengan ketetapan Allah. Karena dia dikuasai hawa nafsunya, dan tabiat nafsu ketika diberi, maka dia senang, dia bahagia. Apa sebabnya? Karena tersalurkan apa yang dia inginkan nafsu itu. Dan ketika ditolak, dia akan sedih, sempit. Karena dia tidak tersalurkan apa yang dia inginkan. Itu tabiat nafsu. Jikalau kondisi kita dalam kondisi ini, itu namanya kita dikuasai hawa nafsu. Nah. Wadhalik, yang demikian itu terjadi. Kenapa nafsu itu seperti itu? Kalau diberi Allah, dia lega, senang, bahagia. Kalau tidak diberi oleh Allah, sempit hatinya. Kenapa seperti itu? Lijahliha bi rabbiha wa adami fahmiha. Karena si nafsu itu jahil tentang Allah, dan dia tidak mengerti tentang ketetapan Allah. Nafsu itu tidak ngerti bahwa segala ketetapan Allah itu adalah baik, kebaikan untuk kita. Bahwa Allah yang sering saya sebut, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kasih sayang Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada yang lebih pengasih, lebih penyayang daripada Allah. Seperti saya gambarkan, kalau orang tua kita sayang sama kita, karena apa sebab dia melahirkan kita. Itu kasih sayang orang tua kita sama kita. Hanya sebatas melahirkan 9 bulan saja, tapi dia mampu berkorban untuk apapun, dan dia tidak mungkin melakukan sesuatu untuk mencelakakan anaknya. Apa sebabnya? Apa yang dilakukan orang tua kita berdasarkan, bersumber dari kasih sayang. Sampai sebegitunya kasih sayangnya. Bagaimana dengan kasih sayang Allah? Kalau ibu itu hanya melahirkan, Allah yang menciptakan. Bisa kita bayangkan kasih sayang pencipta? Tidak bisa kita bayangkan, dan mustahil.
Allah memberikan sesuatu kepada kita yang tidak baik untuk kita kerana sumber dari apa yang Allah tetapkan dari kasih sayangnya. Sama yang kita katakan bahawa tidak mungkin orang tua yang sayang sama kita akan memberikan sesuatu yang tidak baik untuk anaknya. Begitu juga mustahil yang menciptakan kita memberikan sesuatu yang tidak baik untuk kita. Dan nafsu tidak paham ini. Dan dia tidak mengenal Tuhannya. Dan dia tidak paham, tidak mengerti tentang ketetapan Tuhannya. Maka ketika Tuhan Allah memberikan, dia senang. Ketika Allah tidak memberikan, hatinya sempit. Artinya orang ini dalam kendali hawa nafsunya. Walaupun dia paham, tapi praktiknya tidak akan bisa dia lakukan. Dia mau ridha ketika Allah kasih sakit, dia akan ridha ketika Allah beri sehat. Dia bisa ridha ketika Allah beri kaya, dia ridha. Tapi ketika Allah beri kesusahan, dia tidak akan ridha. Karena nafsu seperti itu. Intinya, nafsu itu, jikalau sesuatu yang bisa tersalurkan keinginan, dia lega, senang, bahagia. Tapi ketika nafsu, sesuatu yang diinginkan nafsu tidak tersalurkan, dia sempit. Apa sebabnya? Karena dia tidak mengenal Tuhannya. Dan dia tidak mengerti tentang ketetapan Tuhannya. Dia tidak mengerti bahawa Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Semua ketetapan Allah adalah baik. Apapun yang Allah tetapkan kepada kita baik, nafsu tidak paham itu. Orang yang dikuasai nafsu, dia sama tidak pahamnya. Ayuhal ikhwan, farubbama a'taka ma tastarihin nufus, wa mana'aka bidzalika hadratul quddus. Kadang-kadang Allah berikan kepada engkau sesuatu yang disenangi nafsumu, tetapi dengan sebab itulah engkau tercegah masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Farubbama mana'aka ma tastahin nafsuka fayutimmu bidzalika huduruka wa unsuka. Kadang-kadang Allah cegah engkau dari perkara-perkara yang disukai hawa nafsumu. Maka sebab itulah yang menyebabkan hadirnya hati engkau, jinaknya hati engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang Allah memberikan kita apa yang dikehendaki hawa nafsu kita. Apa yang kita mau terkabul. Apa yang kita minta ada. Tapi tanpa kita sadari bahawa perkara-perkara itulah yang melalaikan kita dari Allah. Nah, kadang-kadang Allah mencegah sesuatu yang dikehendaki nafsu kita. Nafsu mau sehat, tak ada sehat-sehat. Nafsu ingin kaya, tak ada kaya-kaya, miskin terus. Nafsu ingin ini, tak ada dapat-dapat. Tetapi karena sebab itulah kamu tunduk kepada Allah, sebab itulah kehadiran hati kamu kepada Allah, kamu jinak kepada Allah, sebab itulah kamu menangis setiap malam meminta kepada Allah. Karena tidak diberi yang diinginkan hawa nafsumu. Ya. Andaikan selama ini zikir 1000 kali, dia zikir 1000 kali. Karena sakit, tak bergerak dari tempat tidur, zikir terus karena sakit ni. 1000 kali. Dia berobat ke mana-mana tak ada baik-baik. Karena Allah sayang sama dia. Hatinya sudah jinak sama Allah, Allah tak sembuhkan. Kalau disembuhkan ni, tak ada lagi zikir 1000 dah. Allah tahu, ini orang kau kasih sembuh, ya kan? Hilang zikir, hilang solawat, hilang doanya. Maka Allah sayangnya Allah tidak sembuhkan. Ya. Allah tidak sembuhkan. Tapi nafsu tak mau paham ini. Tak bisa.
Nafsu pokok sehat judulnya. Fal wajibu 'alal 'abdi an la yattahima rabbahu fima aulalah. Ya. Maka wajib bagi seorang hamba jangan berprasangka tidak baik kepada Allah dari apapun yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan kesusahan kepada kita, jangan kita prasangka kepada Allah. Allah beri kita penyakit, jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah. Allah berikan kesempitan dalam kehidupan kita, jangan kita berprasangka buruk kepada Allah. Semua apapun yang Allah tetapkan kepada kita, itu ungkapan kasih sayang Allah kepada kita. Semuanya kasih sayang Allah. Jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah. Ini kan yang sering saya jelaskan, ungkapan kasih sayang itu tidak harus memberi. Kadang kasih sayang memberi. Oke, ini paham semua, nafsu pun paham. Kadang kasih sayang itu tidak memberi. Andaikan anak kita datang sama kita minta ini, kita tahu barang ini bisa mencelakakan dia, membahayakan dia. Kasih sayang pada posisi ini apa? Memberi atau tidak? Kalau dia memberi dan tidak sayang, berarti dengan tidak memberi lah dia sayang. Terkadang kasih sayang pun harus dengan mengambil. Andaikan kita belikan motor budak, anak kita belikan motor, biar dia naik motor ni nyaman kuliah, nyaman les semua. Ternyata setelah kita beli motor, inilah motor yang merosak dia. Kasih sayang pada posisi ini orang tua apa? Diambil. Kadang harta yang Allah berikan, Allah lihat kita lalai kepada Allah. Sebab harta ini Allah cabut harta. Kadang kesehatan yang menyebabkan kita lalai kepada Allah, kasih sayang Allah, Allah cabut kesehatan itu. Dan Allah mencabut kesehatan itu ungkapan kasih sayang Allah kepada kita. Jadi kasih sayang itu terkadang bisa dengan memberi, terkadang bisa dengan tidak memberi, terkadang bisa dengan mencabut. Kadang kita nangis sama Allah, begitu bangun malam hari minta sama Allah, menangis sekuk-sekuk, kita nangis siap malam. Tak ada Allah kasih. Tidak memberi, itulah ungkapan kasih sayang Allah. Ya, andaikan doktor bilang sama kita, ini budak, anak ini ada sakit lambung, tak boleh minum es. Kalau minum es bahaya. Lalu anak-anak kita ni nangis, sekuat-kuat nangis, minta air es. Kasih sayang kita apa? Tak ada diberi, biar pun dia nangis. Biar dia nangis. Terus ada diberi. Terkadang kita nangis di hadapan Allah, kita minta sama Allah, tapi tidak ada, tak kunjung apa yang kita minta Allah berikan. Tidak memberikan Allah, tidak menerima apa yang kita, tidak memberikan apa yang kita inginkan, itulah ungkapan kasih sayang Allah kepada kita. Allah kasih kita sakit, itulah ungkapan kasih sayang Allah kepada kita. Allah cabut harta kita, itulah ungkapan kasih sayang Allah kepada kita. Karena kasih sayang ini bukan hanya memberi. Kita tahu nafsu kita, kalau minta dapat itu sayang, kalau tidak dikasih tidak sayang. Itu nafsu kita. Nah, tapi kalau sama anak kita, otak kita pandai. Oh, tak bisa kasih budak ni, kalau bisa rosak, tak bisa. Oh, tak bisa harus dipukul ni, kalau tak dipukul, tak bisa. Pukulan itu ungkapan kasih sayang orang tua. Tapi ketika Allah memberikan musibah, dia tak faham. Kalau ngurus anak, dia faham. Seakan-akan dia sayang sama anak. Allah lebih sayang daripada kepada kita. Kasih sayang Allah kepada kita melebihi kasih sayang orang tua kita. Karena Allah yang menciptakan kita, orang tua kita hanya melahirkan kita. Maka dikatakan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak bisa dibayangkan kasih sayang Allah. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kasih sayang orang tua kita. Sayangnya luar biasa, kasih sayang Allah tidak bisa terbayangkan. Karena dia yang menciptakan. Kasih sayang antara ikatan pencipta yang dicipta dan yang diciptakan. Tak bisa dibayangkan kasih sayangnya. Jelas ya ikhwan. Jadi apapun yang Allah tetapkan kepada kita, jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah tahu waktu kita sehat, kita tak mau solat. Allah tahu waktu kita sehat, tak mau berzikir kepada Allah. Karena sayangnya Allah kepada orang ini, Allah cabut kesehatannya. Allah tahu waktu banyak harta, lalai kepada Allah. Tak ada pernah ingat kepada Allah. Sayang Allah, Allah cabut harta tersebut. Allah cabut harta, ungkapan kasih sayang Allah kepada kita. Fakam min unasin atahumullahu malan katsira fanqalabal mal wa bala alaihi. Berapa banyak manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, maka harta yang banyak itulah menjadi bencana untuk dia. Banyak enggak? Banyak. Jarang kita tengok orang dapat harta dia selamat agama, jarang. Jarang kita tengok orang Allah berikan harta yang banyak, solatnya bagus, solat makin bagus, zikir makin bagus, majlis ilmu yang bagus, jarang. Yang banyak gitu dapat harta hilang semua. Itu yang terbanyak. Itu yang terbanyak. Kalau pernah tengok orang semakin kaya, rajin sembahyang, rajin majlis ilmu, rajin zikir, itu bisa satu orang dari sejuta mungkin dapat itu satu. Umumnya tak ada. Gitu dapat harta dia sesat. Tinggal semua. Jamaah tinggal, zikir tinggal, wirid tinggal. Fakam min unasin. Berapa banyak manusia yang diberikan Allah Ta'ala harta yang banyak, maka berbalik harta tersebut menjadi bencana untuk dia, bencana dunia dan akhiratnya. Wakam min unasin tawafi hayatihimul man'u fakanat akibatu dzalikal khair was sa'adah. Berapa banyak manusia yang berturut-turut Allah berikan kesempitan, kesusahan, tapi sebab kesusahan itulah menjadi keberuntungan dunia dan akhiratnya. Kalau kita tengok orang yang susah ni gitu, susah berzikir banyak tak? Banyak. Itu sakit baru ya Allah, ya Allah, ya Allah banyak. Tapi dapat harta ya Allah tak ada. Nah. Kalau sakit iya, langsung megang tasbih, yang megang ini, baru nyebut nama Allah itu banyak sekali. Ya. Jadi banyak orang yang begitu jatuh, andaikan sakit ataupun akhirnya dia kembali kepada Allah, akhirnya dia memohon kepada Allah, akhirnya nyaman zikir kepada Allah, hilang kesombongannya, hilang penyakit hati karena penyakit itu. Itu sakit orang masih ada sombong. Kemana ada orang sakit sombong? Itu sakit hilang kesombongan. Ya, jelas ya? Ini hikmah yang kedua. InsyaAllah kita lanjutkan minggu depan hikmah yang ketiga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.